Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini ya kita bakalan bahas saham-saham yang ngelakuin buyback yang menurut gua potensial untuk investasi. Nah, saham-saham apa aja kali ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapat produk dan jasa digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Selain itu, kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, diantaranya ada stock pick terupdate, video eksklusif, ada artikel premium, dan masih banyak lagi. Dan itu kalian bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau, mulai dari 49.900 per bulan sampai 99.900 per bulan. Cara joinnya, kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Dari situ kalian bisa join ya. Nanti setelah kalian join ya, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia, dan kalian masuk ke playlist namanya video khusus membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya saham buyback yang menurut gua cukup potensial untuk investasi. Ya, jadi kalau selama ini kita biasanya nih bahas tentang saham dividen, di video kali ini gue pengen untuk bahas tentang saham buyback yang cukup potensial. Nah, langsung aja kita masuk ke saham buyback yang pertama yang menurut gue cukup potensial, itu adalah saham Kalbe Pharma atau KLBF. Ya, dimana KLBF ini dia keluarin berita kalau dia akan buyback saham itu maksimal 250 miliar. Dan dia bilang bahwa dia akan lanjutkan, artinya sebelumnya memang udah buyback saham juga. Gitu ya. Untuk yang sekarang nih, dia akan buyback itu sebesar 250M. Gitu ya. Nah, anggaran 250M nominal segini sebenarnya ini termasuk lumayan kecil teman-teman ya. Kenapa gue bilang kecil? Karena kalau kita bandingin nih sama market cap-nya Kalbe Pharma itu sebesar 50 triliun. Ya, artinya kalau kita lihat nominal segini 250M berbanding dengan 50T, ya itu sebenarnya kecil banget, ya nggak seberapa, gitu ya. Itu mungkin cuman ya di bawah 1%, ya di bawah 1%, sekitaran 0,4 atau 0,5% dari market cap-nya Kalbe Pharma. Artinya kalau dia ngelakuin buyback, efeknya itu bisa dibilang hampir nggak berasa, gitu ya. Nah, tapi yang menarik ya, meskipun buyback-nya ini sebenarnya nominalnya kecil kalau dibandingin sama market cap-nya dia, tapi gue ngeliat kalau manajemennya si Kalbe Pharma ya, ini tuh punya kepercayaan atas bisnisnya Kalbe Pharma. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya di sini dibilang bahwa harga sahamnya masih under value. Artinya kan manajemen kalau bilang harga sahamnya under value, artinya dia tahu dong isi dalam perusahaannya. Ya, dia paham tuh perusahaannya itu kondisinya lagi kayak gimana nih sekarang, gitu ya. Jadi kalau menurut manajemen masih under value, artinya ya bisa jadi ya memang manajemen tahu nih value sebenarnya dari bisnis dari si Kalbe Pharma ini, gitu ya. Makanya dia bilang under value. Jadi gue ngelihat kalau si manajemen itu percaya bahwa prospek si Kalbe Pharma sahamnya itu cukup bagus nih untuk kedepannya, gitu ya. Jadi corporate secretary-nya ya bilang bahwa lewat keterbukaan informasi bahwa Kalbe Pharma itu berencana pakai dana internal sebagai sumber pembiayaan untuk buyback ya, dan mereka juga pakai dana internal teman-teman ya, pakai dana cash yang ada. Jadi ini juga bagus teman-teman ya. Jadi dengan mereka pakai cash, nggak ada pendanaan internal, artinya ya udah bagus, cashnya dipakai untuk sesuatu yang bisa menguntungkan investor. Dan kalau kita lihat dari segi bisnisnya teman-teman ya, dari segi bisnisnya kita lihat kinerjanya, pendapatannya dari tahun 2020 sampai 2024 ini teman-teman perhatiin, ini trennya konsisten banget. Jadi memang Kalbe Pharma ini bisnis yang bisa konsisten tumbuh, gitu ya. Konsisten, pertumbuhannya konsisten banget dari tahun 2020 sampai 2024 ya. Jadi bisnisnya ya dalam menghasilkan pendapatan itu bisa cukup konsisten pertumbuhannya. Nah, terus untuk laba kotornya gimana? Laba kotornya juga lumayan teman-teman ya, lumayan konsisten meskipun memang pertumbuhannya nggak kencang banget. Ya, jadi Kalbe Pharma ini memang bisnis yang pertumbuhannya itu nggak kenceng,
Ya, nggak gitu kenceng, tapi lumayan konsisten. Untuk laba usaha sempat ada turun ya di tahun 2023 karena beban usahanya naik. Ya, ini naiknya lumayan. Tapi di tahun 2024 itu naik lagi. Jadi sebenarnya overall nih, si Kalbe Pharma ini bisnis yang dari segi pertumbuhan, dari segi potensi pertumbuhan, dia ini lumayan konsisten. Gitu ya. Dan ini tentunya cocok buat teman-teman yang memang cari perusahaan. Kalian cari saham perusahaan yang bisnisnya itu bertumbuhnya slow and steady. Ya, jadi dia pertumbuhannya nggak kenceng tapi cukup konsisten. Nah, Kalbe Pharma ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Nah, terus kalau kita lihat dari segi balance sheet ya, dari segi balance sheet kita coba lihat di sini teman-teman. Ya, di sini kita lihat aset lancarnya itu sebesar 17 triliun. Kalau kita compare dengan liabilitas jangka pendek itu cuma 4 triliun teman-teman. Bahkan 17 triliun itu kalau dibandingin sama total liabilitasnya itu menang jauh. Liabilitasnya cuma 5,3 triliun. Artinya aset lancarnya doang udah mampu, udah lebih dari mampu untuk ngelunasin semua utangnya, semua liabilitasnya. Dan setelah itu, si Kalbe ini punya sisa aset lancar yang bisa dipakai untuk dia bisa investasi untuk ngembangin bisnis, atau dia mungkin memperbesar anggaran buyback-nya, ya, atau dia memperbesar dividennya. Itu bisa, itu punya potensi. Ya, Kalbe Pharma punya potensi untuk ke sana. Ya, bisa aja ke depannya dia memperbesar anggaran buyback, yang mana dengan buyback itu kan bisa ngebantu kenaikan harga saham dalam jangka panjang, ya kan? Karena dengan buyback itu kan artinya supply di pasar itu dikurangi. Kalau supply di pasar berkurang, artinya itu kan memberikan peluang untuk demand itu bisa lebih gede daripada supply. Nah, kalau demand sahamnya bisa lebih gede daripada supply, artinya kan harga sahamnya bisa naik, gitu ya. Jadi dengan dia punya balance sheet yang kondisinya kayak gini, ini bagus, ya. Tentu itu memberikan ruang untuk Kalbe Pharma untuk kedepannya dia bisa mungkin aja memperbesar anggaran untuk buyback-nya supaya bisa ngebantu kenaikan harga saham, atau bisa juga dia investasi untuk ngembangin bisnis, ngembangin produk baru, atau bisa juga dia memperbanyak dividennya. Dan kalau kita bicara dividen, teman-teman, ya dividen Kalbe Pharma ini sebenarnya kecil, teman-teman ya, cuman 3%, tapi itu juga cuman dengan 42% payout ratio. Jadi artinya masih ada potensi untuk pertumbuhan dividen nih ke depannya. Kalau misalnya payout rasionya dinaikin, ya artinya dividen yield-nya juga bisa meningkat gitu ya. Dan untuk cash flow, kita coba lihat cash flow teman-teman ya. Dari segi cash flow-nya kita coba lihat di sini ya, ini positif teman-teman ya. Meskipun memang fluktuatif ya, fluktuatif banget, tapi bisa konsisten positif ini. Operating cash flow-nya sama free cash flow-nya. Artinya si Kalbe Pharma ini bukan cuma dia cetak profit, tapi dia juga bisa cetak arus kas masuk, dia juga bisa hasilin uang tunai dari operasional bisnisnya, gitu ya. Dan juga dengan free cash flow-nya bisa positif, artinya kedepannya ya tentu Kalbe Pharma ini punya peluang untuk dia untuk terus bisa bagi dividen, untuk terus bisa buyback, atau bahkan mungkin buyback-nya bisa ditambah, gitu ya. Atau bisa juga untuk dia ngelakuin sesuatu yang lain, mungkin bayar utang, mungkin akuisisi perusahaan lain, ya. Dia mungkin sebagai perusahaan farmasi mungkin mau akuisisi perusahaan farmasi yang kecil untuk ekspansi, ya. Itu kan possible. Kayak gitu kan possible, teman-teman ya. Jadi dengan free cash flow-nya bisa positif dan juga operating cash flow-nya juga positif, artinya itu memberikan Kalbe Pharma ini potensi untuk dia kedepannya bisa investasi untuk ngembangin bisnis, bisa juga untuk buyback, bisa juga untuk dividen. Dan untuk buyback sama dividen dengan kondisi free cash flow yang kayak gini ditambah juga dengan balance sheet-nya bagus, ya, bukan nggak mungkin kedepannya anggaran atau nominal untuk buyback sama bagi dividen ini bisa aja diperbesar lagi sama manajemennya, gitu ya. Jadi gue ngeliat ada potensi nih untuk si Kalbe Pharma ini. Meskipun memang dari segi valuasi nggak murah banget ya. Nggak murah banget ini sebenarnya 14,8 kali PE. Ya, PBV-nya 2,2 kali ya. Ini nggak murah banget. Jadi buat teman-teman yang maunya beli saham yang PE PBV-nya murah, mungkin agak waspada ya sama Kalbe Pharma. Tapi poinnya tadi ya, gue ngelihat kalau Kalbe Pharma ini dia punya potensi yang lumayan bagus untuk bisa kasih keuntungan buat para investornya. Dan kalau kita hitung harga wajar Kalbe Pharma ya, kita hitung harga wajar Kalbe Pharma, kita ambil free cash flow yang terbaru di 3,8 triliun. Kita pakai estimasi pertumbuhan yang lambat ya untuk kedepannya ya. Jadi kita anggaplah Kalbe Pharma ini kedepannya pertumbuhannya kita estimasiin akan slow and steady aja. Yang mana 5% per tahun menurut gua pertumbuhan yang cukup oke lah untuk Kalbe ya. 5% itu termasuk agak slow ya.
Nah, terus untuk final year price to free cash flow, di sini kita pakai 18. Nah, 18 ini dari mana? 18 ini gue dapat dari sini teman-teman ya. Jadi gue pakai referensi itu min PE. Gue pakai referensi min PE si Kalbe Pharma. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk rata-ratanya sebenarnya 24. Nah, tapi kenapa gue pakai 18? Karena gue mau lebih konservatif. Gitu ya. Jadi gue anggap untuk kedepannya rata-rata PE-nya itu menurun. Gitu ya. Rata-rata PE-nya itu menurun. Dan juga rata-rata PE-nya memang sangat mungkin menurun karena memang ya kalau kita lihat di sini harga sahamnya downtrend teman-teman ya. Harga sahamnya downtrend. Jadi bukan nggak mungkin kalau rata-rata PE-nya untuk kedepannya itu bisa aja menurun. Ya makanya gue pakai 18. Dan untuk desired annual return, ya return yang gue mau dari Kalbe Pharma itu gue mau return 13%. 13% per tahun. Nah, kenapa 13%? Sedangkan saham-saham lain gue biasanya pakai 15 gitu ya. Kalbe Pharma ini menurut gue ya cocok untuk teman-teman yang memang mau beli saham perusahaan yang steady gitu ya. Steady tapi potensi keuntungannya nggak gitu gede. Gitu ya. Yang mana memang Kalbe Pharma kalau kita perhatiin di sini memang kalau gue ngelihatnya ya Kalbe Pharma ini bukan saham yang potensi returnnya gede-gede banget gitu loh. Capital gain-nya kalau kita lihat di sini ya kenaikan harga sahamnya ya segini-segini aja, bahkan menurun nih 5 tahun terakhir tuh malah turun 31%. Ditambah juga dari segi dividen juga nggak gede-gede banget. Ya, cuma 3% yield. Artinya ya mungkin potensi returnnya ada ya, ada potensi return tapi nggak yang gede banget gitu loh dari saham Kalbe Pharma. Nah, cuman kan sebagai investor saham kita kan tetap mau return yang lumayan dong. Ya. Kalau kita invest cuma dapat return 3% yang mending deposito gitu. Tapi kalau kita invest di saham artinya kita mau return yang lebih dong. Ya, lebih itu berapa? Lebih itu yang menurut gua di atas 10% per tahun. Ya, karena ini saham, instrumen saham, punya resiko. Gitu ya. Jadi kita mau desired annual return-nya 13%. Yang mana ya 13% ini menurut gua return yang cukup oke lah untuk saham. Untuk saham yang mungkin agak defensif kayak Kalbe Pharma gini. Dan memang bisnisnya kan cukup defensif ya. Kalbe Pharma ini kan bisnisnya dia farmasi dan juga consumer goods. Gitu ya. Nah, di sini setelah kita pakai asumsi ya, asumsi kayak gini, ya kita bisa lihat di sini untuk 10 year investment itu harga wajarnya di 1280. 1280 ya. Jadi ini masih cukup under value dengan estimasi seperti ini untuk kedepannya. Ya, dimana untuk Kalbe Pharma sekarang ada di 1080 ya. Jadi sedikit under value teman-teman ya, sedikit under value ya dari harga wajarnya, dimana harga wajarnya dengan asumsi seperti ini dan free cash flow awalnya itu 3,8 T. 3,8 T ini free cash flow tahun 2024 ya. Kita dapat di sini harga wajarnya di 1280 ya. Jadi masih under value, tapi poinnya adalah untuk Kalbe Pharma ini ya, gue kasih tahu ke kalian kalau potensi returnnya mungkin nggak akan terlalu gede banget. Ya, karena ya memang dia ini saham yang lumayan defensif, jadi ya pergerakan harga sahamnya ya juga pelan-pelan aja gitu. Kenaikannya nggak kencang-kencang banget dan dividennya juga masih kecil aja gitu ya. Kalau misalnya dia mempertahankan payout rasionya masih terus 40%, ya berarti dividen yieldnya juga cuma 3% gitu ya. Nah, jadi itu dia untuk saham Kalbe Pharma. Ya, ini saham buyback yang menurut gue potensial untuk teman-teman yang memang mau cari saham yang returnnya itu steady. Oke, kita masuk ke saham buyback yang kedua yang menurut gue juga potensial, itu adalah saham CSRA atau Cisadane Sawit Raya. Di mana saham CSRA ini akan buyback saham senilai 90 miliar ya, dan itu akan dieksekusi dalam kurun waktu 3 bulan dari 16 September sampai 15 Desember 2025. Ya, jadi dananya adalah 90 miliar. Nah, 90 miliar ini kalau kita coba compare teman-teman ya sama market cap dari si CSRA ya, 90M berbanding dengan market cap-nya 1,6 triliun ya, itu artinya si CSRA ini dia buyback saham itu kurang lebih 5% ya, 5% dari total saham yang beredar ya, 5% dari total market cap-nya, sekitaran 5% teman-teman ya. Nah, ini tentunya sesuatu yang gede ya, ini jumlahnya gede teman-teman ya, 5% dari total market cap, total saham beredar, ini termasuk jumlah anggaran buyback yang gede teman-teman ya. Dan ini tentunya berpotensi untuk jadi katalis kenaikan harga saham yang cukup signifikan menurut gua untuk jangka panjang untuk kedepannya. Apalagi kalau misalnya kedepannya bisnis CSRA ini bisa bertumbuh gitu ya. Nah, untuk CSRA sendiri ya, ini valuasinya memang murah teman-teman ya, di PE ratio 5,7 kali. Gitu ya, ini termasuk murah dari segi PE. Untuk PBV-nya
sebenarnya nggak murah-murah banget, tapi juga ya nggak bisa dibilang mahal gitu ya. 1,1 menurut gua cukup oke lah, agak murah gitu ya. Dan untuk kalau kita lihat di bagian return on equity ya, untuk CSRA tahun ini return on equity-nya itu ada di 20%. Ya, 20% ROE. Artinya ya dari bisnisnya itu dia bisa hasilin keuntungan 20% dari modal. Gitu ya. Dan untuk dividen kita bisa lihat di sini untuk payout rasionya ini kecil banget teman-teman ya, 8,8% untuk payout rasio, dan itu menghasilkan dividen yield cuma 1,5%. Nah, ini dividennya memang kecil banget, tapi ya dengan payout rasio cuma 8%, artinya si CSRA ini ya dia pakai duitnya, dia pakai labanya, dia pakai free cash flow-nya untuk hal lain. Ya salah satunya tentu aja untuk buyback. Selain dari buyback, ya mungkin dia akan pakai untuk pengembangan bisnis. Gitu ya. Jadi untuk CSRA mungkin bukan untuk dividen investing, tapi mungkin teman-teman bisa lihat potensi lain ya. Selain dari sekedar dividen, yaitu potensi capital gain. Dimana seiring dengan dia buyback saham, ditambah dia mungkin pakai duitnya untuk ngembangin bisnis, ya tentunya potensi capital gain-nya ke depannya bisa cukup besar meskipun mungkin dividennya kecil banget. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat dari segi financial. Dari segi financial ini pertumbuhannya bagus teman-teman ya. Dari tahun 2020 ke 2021, 2022, 2023, 2024 ini pertumbuhannya pesat pendapatannya. Dan itu juga diikutin dengan laba kotor. Ya, dari 266 miliar di tahun 2020 ke 484 miliar di tahun 2024. Jadi hampir 2 kalinya. Ya, laba usaha juga sama, hampir 2 kali, teman-teman ya. 148 M di tahun 2020 ke 264 M di tahun 2024. Dan laba bersih, ya laba bersihnya juga ini bahkan bisa 3 kali lipat ya, teman-teman ya, untuk laba bersihnya. Jadi si CSRA ini bisa dibilang dia memang emiten CPO ya, yang mana memang bisnisnya itu tergantung dari harga CPO-nya ya. Harga CPO kan bisa aja naik turun gitu ya. Tapi ini pertumbuhan bisnisnya bagus, teman-teman ya. Ini pertumbuhan bisnisnya bagus. Ya. Nah, selain dari income, tentu kita juga mau pastiin kalau perusahaannya bisa cetak arus kas. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk operating cash flow ternyata juga bisa positif, teman-teman. Konsisten positif terus dari beberapa tahun terakhir. Nah, ini bagus juga ya, artinya perusahaannya bukan cuma cetak laba, tapi dia juga bisa hasilin uang tunai. Dia bisa hasilin arus kas masuk dari operasional bisnis. Gitu ya. Dan untuk free cash flow-nya ini bisa positif meskipun naik turun, teman-teman ya. Di tahun 2023 sempat negatif, tapi selebihnya itu positif. Dan kalau teman-teman perhatiin, untuk bagian capital expenditure, ini cukup menarik, teman-teman ya. Jadi memang dari tahun 2020 ke tahun 2024, ini ada peningkatan yang signifikan banget dari capital expenditure. Artinya, si CSRA ini memang dia ngeluarin duit yang gede banget nih buat investasi, buat ngembangin bisnis ya. Jadi ini bisa jadi potensi pertumbuhan yang lumayan nih untuk kedepannya. Tadi dia udah buyback nih 90 M ya, ditambah dia juga investasi untuk ngembangin bisnis. Jadi bener ya tadi apa kata gue ya, dividen payout rasionya kecil itu karena memang dia ngeluarin duit yang gede banget nih untuk ngembangin bisnis. Ditambah dia juga mau buyback. Gitu ya. Terus untuk balance sheet kita lihat di sini yang terbaru teman-teman ya. Untuk balance sheet, untuk aset lancarnya ya, untuk Q2 2025 itu sebesar 542 M. 542 M itu aset lancarnya, aset yang sewaktu-waktu bisa cair dalam waktu dekat gitu ya. Nah, aset lancarnya itu 542 M, kalau kita compare dengan liabilitas jangka pendek itu 330 M. Artinya dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, aset lancarnya udah bisa ngelunasin semua utang jangka pendek. Jadi ini bagus teman-teman ya. Dan kalau misalnya katakanlah ya aset lancarnya nih dipakai untuk ngelunasin utang jangka pendek ya, 542 dipakai untuk ngelunasin 330, artinya masih ada sekitaran 200 M ya setelah pelunasan. Nah, 200 M ini kan bisa dibilang bebas ya, karena kan dia udah bisa ngelunasin semua utangnya. Artinya sisa 200 M ini bebas dipakai untuk apapun. Nah, itulah yang dipakai menurut gua untuk buyback saham gitu ya. Jadi memang buyback saham 90 M ini memang udah didukung juga sih sama kondisi balance sheet-nya yang memang bagus gitu ya. Kemampuan bayar utang jangka pendeknya dia bagus, udah mampu untuk ngelunasin utang jangka pendek, dan dari situlah dia bisa ngelakuin buyback saham gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita coba lihat teman-teman ya, kita coba lihat di liabilitas jangka panjang ya, utang jangka panjangnya stagnan, artinya ya memang nggak ada penambahan. Untuk utang bank jangka panjang ini menurun teman-teman ya. Ini menurun teman-teman. Nah, ini bagus nih, artinya utang berbunganya menurun. Artinya si CSRA ini dia rutin untuk terus ngelunasin utangnya. Gitu ya.
Jadi dia lumayan konsisten untuk terus ngurangin utang bank yang dia punya. Jadi dia terus ngelunasin, dan nominalnya itu dari setahun terakhir itu trennya menurun. Ini bagus teman-teman ya. Ini salah satu ciri-ciri perusahaan yang memang dia punya kemampuan bayar utang yang bagus. Dan kalau kita lihat cash flow, gue pengen lihat teman-teman ya cash flow-nya. Ya, untuk TTM kita coba buka di sini. Untuk arus kas dari aktivitas investasi ya, teman-teman bisa lihat memang cukup besar di perolehan aset tetap ya teman-teman ya. Perolehan aset tetap atau capital expenditure itu sama aja. Perolehan aset tetap sama capital expenditure itu kurang lebih sama gitu ya. Paling nanti ditambah sama pembayaran uang muka gitu ya. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa lihat ya teman-teman bahwa memang si CSRA ini dia terlihat banget ya, dia memang perolehan aset tetapnya itu gede banget, bertambah terus gitu ya. Jadi dia memang ngeluarin duit yang makin lama makin gede untuk ngembangin bisnis gitu ya. Dan untuk dari segi aktivitas pendanaan arus kasnya ya, kita juga bisa lihat di sini kalau pembayaran utang banknya terus-menerus dilakukan gitu ya. Dan untuk pembayaran utang bank dibanding dengan penerimaan utang bank ini lebih kecil teman-teman ya, rata-rata ya lebih kecil di sini ya. Jadi memang dia lebih banyak ngelunasin utang banknya daripada dia nerima pinjaman baru gitu ya. Jadi ini ciri-ciri perusahaan yang sebenarnya dari segi kemampuan bayar utang dia bagus dan juga pertumbuhannya oke gitu ya, dan dia juga ngelakuin buyback. Cuman mungkin kelemahannya adalah si CSRA ini dia nggak bagi dividen, atau bukan nggak bagi dividen, tapi dividennya itu kecil ya, payout rasionya cuma 8% dan itu menghasilkan dividen yield cuma 1,5% gitu ya. Nah, untuk CSRA harga wajarnya kalau kita hitung dengan metode discounted cash flow ya, ini toolsnya teman-teman bisa dapatkan ya, buat yang mau discounted cash flow fair value calculator ini toolsnya kalian bisa dapatkan di link yang gue taruh di kanan atas. Dan sekarang kita coba hitung ya untuk harga wajar dari CSRA. Kita pakai free cash flow yang terbaru di 149M. Terus untuk estimasi pertumbuhan ya, karena tadi kita udah lihat ya kalau si CSRA ini dia dari segi cash flow ini capex-nya gede banget, meningkat tajam ya, meningkat tajam dan memang besar juga nominalnya gitu ya. Gua di sini mau coba proyeksiin kalau cash flow-nya ke depannya ya itu akan cukup besar di bagian capital expenditure. Jadi capital expenditure itu kan dipakai untuk ngembangin bisnis gitu ya. Jadi dengan dia dipakai untuk ngembangin bisnis, gue memproyeksiin kalau pertumbuhannya akan kenceng ya. Jadi gue pakai estimasi pertumbuhan itu 10% per tahun. Nah 10% ini benar apa enggak belum tentu, karena kan yang namanya bisnis sawit kan bisa aja naik turun gitu ya. Tapi ini gue coba pakai estimasi aja dulu gitu ya. 10% ini gue pakai estimasi dengan pertimbangan bahwa capexnya itu gede, artinya ya potensi pertumbuhannya kurang lebih ke depannya itu akan cukup besar gitu ya. Potensi pertumbuhannya kurang lebih akan cukup besar gitu ya. Dan untuk final year price to free cash flow ini gue pakai 12. Kenapa 12? Karena gue mengikuti pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya dia bagus ya, gue akan pakai final year price to free cash flow yang juga agak gue tinggiin. Karena kan yang namanya multiple itu dia mengikuti potensi pertumbuhan. Makin gede potensi pertumbuhan, maka valuasi kayak PE, price to free cash flow, price to book value ya, itu akan makin gede juga, makin premium gitu ya. Wajar karena memang perusahaannya memang punya potensi pertumbuhan yang bagus. Dan untuk return investasi yang gue mau 20% per tahun return dari saham CSRA. Nah kenapa 20%? Ya karena CSRA ini kan bisnis sawit, artinya kan dia komoditas ya. Sawit ini kan termasuk cyclical, jadi memang ya kedepannya tentu ada potensi resiko. Nah untuk bisnis komoditas, bisnis yang cyclical, biasanya gue akan pakai return yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan dia komoditas itu bisa naik turun harganya, artinya potensi resiko di saham komoditas, di emiten komoditas ya, itu juga potensi resikonya lebih gede. Nah karena potensi resiko lebih gede, gue juga mau return yang gede gitu ya. Dan di sini kita dapat ya kalau untuk investasi 10 tahun itu harga wajarnya ada di 830 ya, itu dengan asumsi seperti ini gitu ya. Jadi 830 ini harga wajarnya, dan di 810 ini bisa dibilang udah hampir mendekati harga wajarnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham CSRA ini sebenarnya emiten yang menarik. Tapi memang untuk 810, di harga 810 ini udah mendekati 830. Jadi menurut gua mulai agak hati-hati, dan memang kalau kita lihat secara year to date ya, secara year to date memang ini kenaikannya udah cukup tinggi gitu ya. Jadi dari 600 dia udah naik ke 800. Jadi buat teman-teman yang mau beli CSRA buat tujuan invest jangka panjang, yang pertama ya, ini harga sahamnya udah mendekati harga wajarnya. Jadi teman-teman kalau mau masuk, menurut gua sebaiknya waspada. Itu yang pertama. Yang kedua,
Untuk CSRA ini teman-teman nggak bisa expect dividen karena memang dia itu banyak pakai duitnya. Yang pertama untuk buyback, yang kedua untuk capital expenditure untuk ngembangin bisnisnya. Jadi untuk teman-teman yang mau invest di saham CSRA itu fokusnya ke capital gain aja dan bukan ke dividen. Dan kita masuk ke saham buyback yang terakhir yang menurut gue juga potensial, ya, itu adalah saham ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Di mana ITMG ini dia akan nyiapin dana 2,49 triliun atau 2,5 triliun untuk ngelakuin buyback saham. Nah, nominal 2,5 triliun ini menurut gua nominal yang gede banget. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita lihat di sini ya, di bagian market cap dari ITMG, ya, market cap-nya itu sebesar 25 triliun. Ini kalau kita bandingin dengan 2,5 triliun, artinya ya, anggaran untuk buyback ini mencakup hampir 10% dari total market cap-nya ITMG. Ya, jadi ini buyback-nya jumbo banget, teman-teman ya. Ini buyback-nya gede banget. Porsinya itu hampir 10% dari total market cap-nya ITMG. Yang artinya ke depannya dengan dia ngelakuin buyback sebesar ini bisa jadi ada potensi kenaikan harga saham yang cukup signifikan untuk ke depannya, terutama untuk jangka panjang. Gitu ya. Dan juga untuk ITMG sendiri memang dari segi valuasi juga masih cukup murah ya di harga sekarang. Gitu ya. Jadi gue ngelihat dengan dia ngelakuin buyback sebesar ini, ya, ini bisa jadi ke depannya untuk jangka menengah sampai jangka panjang bisa jadi akan ada kenaikan harga saham yang cukup lumayan bagus untuk ITMG. Selain dari dia yang memang kita udah tahu ya, dia itu sering bagi dividen dengan yield yang gede. Gitu ya. Jadi gua ngeliat nih ada potensi yang lumayan bagus nih kayaknya di ITMG. Dan kalau kita bicara tentang nominal 2,4 triliun, ya, 2,49 triliun atau 2,5 triliun ini, ya, kalau kita bandingin dengan kondisi finansialnya ITMG, ya kita bisa lihat di sini untuk kas setara kasnya, ya, kas setara kasnya aja itu 16 triliun. Artinya 2,49 triliun ini nggak seberapa dibandingin uang kasnya. Gitu. Jadi uang kasnya doang udah lebih dari cukup untuk mendanai buyback ini. Makanya ITMG saking banyaknya uang cash yang dia punya, dia sampai berani untuk ngelakuin buyback jumbo gitu ya. Dan juga kalau kita bicara tentang utang ya, kita bandingin nih kas setara kasnya, kita bandingin dengan liabilitasnya semuanya ya. Kasnya itu 16T dan utangnya itu 8T. Artinya kalau misalnya kasnya doang dipakai untuk ngelunasin semua utangnya, ITMG itu masih ada uang kas bersihnya itu sisanya 8T. Yang mana 8T itu kan tentunya bebas ya dipakai untuk apapun. Gitu ya. Jadi ada uang kas nih 8T ya, dan tentunya ya 8T itulah yang bisa dipakai untuk dia ngelakuin buyback, untuk dia bagi dividen gede gitu ya. Atau dia juga kalau misalnya dia mau investasi untuk ngembangin bisnis, ya, dia mau akuisisi perusahaan itu juga bisa. Dan memang kalau kita bicara soal pengembangan bisnis, ITMG ini kan juga dia masih terus ngembangin bisnis ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau kita lihat di bagian cash flow ya, capex-nya itu dia masih ngeluarin capex yang cukup besar. Ya, dan memang ITMG itu memang dia masih terus-menerus untuk ngembangin fasilitas dari infrastruktur tambangnya. Gitu ya. Dan juga masih bicara soal pengembangan bisnis, ITMG ini juga seperti yang kita tahu, dia ini baru aja akuisisi 9% dari saham perusahaan tambang nikel, yaitu saham NICE, teman-teman ya. Jadi saham NICE ini baru aja sahamnya diakuisisi 9% sama ITMG. Nah, nggak cuman dia kasnya itu jumbo banget, nggak cuman dia kebanyakan uang cash, tapi dari segi free cash flow ini juga bisa positif terus teman-teman ya. Artinya memang ITMG ini dia mampu untuk hasilin arus kas masuk dari bisnisnya. Yang mana arus kas masuk yang bentuknya adalah free cash flow atau arus kas masuk bebas, itu bisa dipakai untuk dia bagi dividen, untuk dia ngelakuin buyback, ya. Atau kalau misalnya dia mau ngeluarin duit tambahan untuk ngembangin bisnis, itu tentunya juga bisa. Atau bisa juga untuk bayar utang. Ya, jadi memang ITMG ini dari segi kondisi keuangan, dia ini memang kelimpahan uang cash. Kasnya besar ditambah cash flow-nya juga positif dan nominalnya gede. Gitu ya. Jadi dengan dia kelimpahan uang cash, ya makanya dia berani untuk ngeluarin buyback ya dengan nominal yang gede banget. Gitu ya. Dan untuk ITMG sendiri untuk buyback-nya ini akan ada RUPSLB teman-teman ya. Tanggal 3 November ya. Jadi dia akan RUPS luar biasa dulu tanggal 3 November untuk kemudian dijelasin. Ya, untuk rencananya dijelasin dan juga merealisasiin. Gitu ya.
Nah, ITMG ini kalau kita hitung harga wajarnya, teman-teman ya, dengan metode discounted cash flow, kita pakai free cash flow yang terbaru di 6,1 triliun, ya. Kita pakai free cash flow terbaru di 6,1 triliun, dan kita pakai estimasi pertumbuhan itu -1, ya, -1% per tahun, yang mana -1 ini artinya ya memang bisnisnya itu menurun gitu ya. Dari segi bisnis dia mengalami penurunan. Nah, kenapa -1? Karena ya gue beranggapan bahwa bisnisnya si ITMG ini pelan-pelan akan mengalami penurunan seiring dengan batubara ini pelan-pelan mungkin udah mulai agak menurun nih ya permintaannya, terutama dari importir besar kayak China, ya importir besar kayak India dan negara-negara Asia. Seiring dengan mereka mungkin udah mulai masuk ke renewable energy gitu ya, si ITMG ini gue ekspektasiin untuk kedepannya growth-nya itu akan menurun gitu ya. Dan juga untuk return yang kita mau return 22% per tahun, yang mana ini menurut gue return yang gede banget ya, karena memang ya bisnis batubara ini kan potensi resikonya gede ya, jadi gue juga mau return yang gede. Dan untuk final year price to free cash flow ini gue juga pakai asumsi valuasi yang kecil aja, cuma 5 kali aja ya, jadi gue pakai asumsi yang cukup konservatif. Nah, dengan asumsi yang konservatif, di sini gue dapat untuk harga wajarnya ITMG ada di sekitaran 23.947, atau mungkin kita bisa buatin 24.000 gitu ya. Jadi di harga 22.000 ini masih under value, dan tadi ya seperti yang tadi gue bilang, dengan dia ngelakuin buyback yang jumbo, ini bisa jadi ada potensi kenaikan harga saham untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Ya, potensi dividen juga masih gede, tapi teman-teman, yang terpenting adalah teman-teman harus mewaspadai bisnis batubara dari ITMG yang kayaknya prospeknya untuk beberapa tahun ke depan ini mulai agak kurang bagus. Oke, jadi itu dia saham-saham yang belakangan ini ngelakuin buyback yang menurut gue potensial untuk investasi. Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham-saham ini, bagus nggak sih untuk investasi, atau mungkin kalian punya opini lain? Nah, kalau misalnya kalian punya opini lain, boleh banget share di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham-saham ini, jadi keputusan itu tetap sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.